Pesona Sabda, belajar dari kitab Nehemia bersama Pendeta Rudianto, Gembala Jemaat GKMI Yogyakarta. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Kelahiran sebuah visi, bagian kedua. Saudara, di bagian pertama, kita telah melihat bagaimana sikap Nehemia terhadap bangsanya dan apa yang ia perbuat untuk mereka. Pertama, Nehemia mengasihi bangsanya. Kedua, Nehemia datang kepada Allah. Di bagian kedua ini, kita akan melanjutkan upaya memahami sikap dan tindakan Nehemia bagi bangsanya. Ketiga, Nehemia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ayat 6b dan 7. Saudara, teologi doa Nehemia jelas terlihat dari tindakannya menghampiri Allah dengan rendah hati. Ia menginsyafi dan mengakui dosa-dosa bangsanya, termasuk dirinya. Nehemia tahu bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikianlah Nehemia memohonkan belas kasihan Allah. Saudara, dosa dalam pemahaman Nehemia terkait dengan perjanjian antara Allah dan Israel. Penyebutan nama Musa mencerminkan kesadaran kuat bahwa Taurat adalah ketentuan perjanjian. Kata Nehemia, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Nehemia 1 ayat 7. Jelaslah kiranya, dosa Israel diartikan sebagai pengingkaran terhadap perjanjian. Israel telah mengingkari komitmennya kepada Allah, berubah setia. Israel tidak mengikuti ketentuan perjanjian yang seharusnya dipahami sebagai sarana untuk mengungkapkan kasih dan kesetiaan kepada Yahweh Allahnya. Tersirat di sana kesadaran Nehemia tentang konsekuensi dari pengingkaran itu. Keruntuhan kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, dan deportasi atau pembuangan terhadap sekian banyak orang Israel dan Yehuda, serta kesukaran besar dan keadaan tercela yang sekarang dialami orang Yehuda, tidak mungkin terjadi apabila umat Allah setia terhadap perjanjian. Tersirat pula suatu pengakuan yang jujur di sana, yakni manakala Israel berubah setia, Allah akan menjatuhkan sanksi-sanksi yang pada dasarnya merupakan konsekuensi dari ketentuan perjanjian. Dalam pada itu, saudara, Nehemia juga menyadari bahwa sebagai anggota umat Allah atau bagian dari bangsanya, ia
juga keluarganya, tidak luput dari perilaku ingkar Israel terhadap komitmen kepada Allah. Ia tidak terpisahkan dari umat Allah, bangsanya. Nasib Israel adalah nasib bersama. Setiap anggota ikut memikulnya. Lagi pula, agaknya ia pun tidak luput dari kesalahan. Misalnya, dengan sekian lama tidak menaruh perhatian terhadap bangsanya. Seakan lupa karena larut dalam pekerjaannya di istana, atau malah larut dalam hidup yang serba berkecukupan. Bukankah ia belum termasuk di antara orang-orang yang bergulat antara hidup dan mati demi membangun kembali umat Allah? Kalau begitu, apakah kelebihannya di antara saudara-saudara sebangsanya yang kini sengsara di tanah air? Adakah dasar untuk bermegah? Semua sama, semua berdosa, semua mengingkari perjanjian, semua dimurkai Allah. Semua membutuhkan rahmat, belas kasihan Allah. Semua membutuhkan pengampunan dan pemulihan daripadanya. Keempat, Nehemia berpegang pada janji Allah. Ayat 8-11. Saudara, Nehemia sungguh-sungguh kental dengan konsep perjanjian. Ia tahu bahwa meskipun perjanjian memuat sanksi negatif yang sangat serius atas pengingkaran terhadap ketentuannya, Allah yang menyelenggarakan perjanjian itu adalah Allah yang penyayang dan pengasih. Sanksi negatif atas pengingkaran perjanjian bukanlah kata terakhir. Sanksi tersebut tidak harus permanen, tidak harus berlaku untuk selamanya. Sanksi negatif memang mengandaikan hubungan yang telah rusak karena pengkhianatan terhadap perjanjian. Tetapi hubungan tersebut dapat dipulihkan. Perjanjian dapat diperbarui, yakni dengan pertobatan. Allah sendirilah rupanya yang membuka kemungkinan bagi pemulihan dan pembaruan itu. Hal ini menunjukkan rahmat-Nya. Firman-Nya dalam Taurat, sebagaimana dikutip oleh Nehemia dalam mengajukan permohonannya, berbunyi demikian. Bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia 1 ayat 9. Bandingkanlah dengan Ulangan 30 ayat 1-5. Masih ada harapan. Dan itu mengisyaratkan pertobatan. Logikanya jelas. Apabila umat Allah merindukan pemulihan, mereka harus bertobat. Dan selanjutnya hidup sesuai dengan ketentuan perjanjian. Tersiratlah di sana suatu kesadaran di dalam diri Nehemia bahwa pertama-tama ia sendiri harus bertobat. Kemudian mengajak bangsanya bertobat. Disinilah kita menemukan sosok manusia beriman yang di satu sisi berpegang pada janji Allah, yaitu pemulihan dan pembaruan, dan di sisi lain memahami tanggung jawab yang harus dikerjakan dari pihaknya. Selanjutnya, saudara, Nehemia menyampaikan bahwa sebetulnya Allah sendiri
telah mulai memulihkan umatnya. Bukankah Allah telah mengangkat kuk Babel dari tengkuk mereka, sehingga mereka bisa kembali ke tanah air? Nehemia 1 ayat 10. Bukankah itu modal untuk membangun kembali kehidupan berbangsa yang terhormat dan bermartabat? Ya, sesungguhnya Allah telah mulai. Ia mulai bertindak untuk memulihkan umatnya. Tetapi, mengapa sekarang sepertinya terhenti? Nehemia pun mengerti, karena umat masih perlu dibenahi lebih lanjut. Umat harus bertobat dan menata kembali kehidupannya secara lebih konsisten. Saudara, kita menemukan sebuah prinsip di sini. Manakala kita merindukan kebangunan rohani dan pemulihan, sementara kita berdoa memintanya dari Allah, kita pun harus mengerjakan tanggung jawab kita, mempersiapkan diri bagi karyanya. Nehemia mengakhiri doanya dengan sekali lagi memohon agar Allah mengabulkan doanya. Juga setiap doa orang saleh yang merindukan pemulihan umat Allah. Nehemia 1 ayat 11, bandingkanlah dengan ayat 6. Secara khusus, saudara, berkaitan dengan perencanaan strategis, karena ia tahu harus berurusan dengan Maharaja Persia, yakni Artasasta. Ia memohon kiranya Allah bekerja di dalam hati penguasa tertinggi Persia itu, sehingga yang bersangkutan berkenan pada permohonan Nehemia. Apakah ini merupakan suatu keyakinan akan kedaulatan Allah? Ya, benar. Bukankah di awal doanya Nehemia telah mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah atas antero jagat raya ini akbar, maha agung, maha besar, dan penuh kuasa? Itu berarti segala sesuatu ada di bawah kekuasaannya. Segala sesuatu ada dalam kedaulatannya, termasuk hati manusia. Maka saudara, teringatlah kita akan peribahasa dari kaum bijak bestari kuno yang mengatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Sekali lagi, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Amsal 21 ayat 1. Sebuah keyakinan bahwa hati manusia, termasuk hati seorang raja, bahkan hati para raja, ada dalam genggaman Tuhan. Tuhan sanggup menggerakkan hati
orang, termasuk raja, mencondongkannya pada kehendak Allah. Apakah kita juga memiliki keyakinan, iman, sekaligus rasa tanggung jawab yang sama dengan Nehemia? Saudara, yang kita telusuri dalam dua bagian ini merupakan awal sebuah visi untuk memulihkan dan memperbaharui umat Tuhan yang dimiliki dan akan dijalankan oleh Nehemia. Inilah Nehemia 1 ayat 1-11, kelahiran sebuah visi.